Selamat pagi teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana relasi antara partai politik dan juga anti korupsi. Happy watching. Partisipasi politik menurut Huntington adalah kegiatan warga atau masyarakat yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang bertujuan untuk mengaruhi keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat bersifat individual, kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan kekerasan, ilegal atau ilegal. Partisipasi politik itu bisa dengan macam-macam. Menurut Ramlan Subakti, partisipasi politik dapat dibagi menjadi dua, aktif dan pasif. Perbedaannya sangat simpel. Kalau aktif itu seseorang lebih turun ke jalan dalam menentukan arah kebijakan. Sedangkan yang pasif itu lebih ke arah ikut saja apa yang telah direncanakan untuk kelancaran jalannya pemerintahan. Menurut Almond, partisipasi politik dapat dibagi dua, yaitu konvensional dan non-konvensional. Bentuk dari partisipasi politik konvensional itu seperti mengikuti pemilu, diskusi politik, mengikuti kampanye, bergabung dengan kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan para pejabat. Lalu, bentuk dari non-konvensional antara lain pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, dan lain-lain. Berbicara tentang korupsi itu sendiri, berarti sebuah tindakan pidana yang merugikan negara. Lalu, apa relasi antara partisipasi politik dan korupsi? Tentu saja, korupsi mempunyai ikatan yang erat dengan partisipasi politik. Pertama, korupsi sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat di pemilu. Rendahnya tingkat partisipasi pemilu disebabkan karena sebuah kepercayaan politik, kesadaran politik, dan kepercayaan seorang terhadap politik mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku tidak memilih atau kehadiran masyarakat pada saat kegiatan pemilihan. Munculnya rasa ketidakpercayaan ini bukan tanpa sebab. Banyaknya penyelewengan seperti masalah korupsi terjadi di dalam tubuh pemerintahan. Hal ini pun membuat rasa ketidakpercayaan semakin menguat dan berkembang di kalangan masyarakat. Seperti contoh kasus pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Riau pada tahun 2018. Di mana dengan pernyataan tokoh masyarakat yang memberikan pernyataan tentang rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu bukan karena hal lain disebabkan karena kasus korupsi yang menimpa Anas dan Suparman, yang mana mereka berdua tersandung kasus korupsi saat menjabat sebagai pimpinan mereka. Selain berpengaruh terhadap partisipasi terhadap pemilu, contoh lain dari partisipasi politik konvensional yang mana di sini saya akan membahas tentang bergabung dengan kelompok kepentingan. Dalam hal ini saya akan mengambil contoh tentang terbentuknya sebuah lembaga yang bernama Indonesian Corruption Watch. Indonesian Corruption Watch itu lahir di tengah gejolak reformasi tahun 98. Di mana ICW berkaitan beberapa aktivis YLBHI. ICW berdiri dengan keyakinan bahwa korupsi harus diberantas karena korupsi telah memiskinkan dan menggerogoti keadilan. Sejak berdirinya ICW telah mengungkapkan banyak kasus besar yang melibatkan pejabat publik, seperti kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Andi Golib, kasus BLBI, kasus LPPI senilai 100 miliar rupiah, kasus rekening perwira tinggi Polri, kasus Texmaco, kasus korupsi dana haji di Kementerian Agama, pembelian pesawat Sukhoi, dan masih banyak lainnya. ICW juga mengawal peraturan yang mendukung pemberantasan korupsi seperti UU KPK, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pemilu, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Lalu selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas tentang bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional, di mana salah satunya adalah dengan melakukan demonstrasi. Korupsi dan demonstrasi, mengenai demonstrasi ini saya anggap teman-teman sudah cukup paham tentang hal itu. Terima kasih.